dan kita juga ada fungsi penindakan. Memang istilahnya fungsi terakhir. Kalau bisa nih tidak ada sebenarnya Pak. Ya, tapi kita berharap tidak ada gitu ya. Tapi dengan bertujuan untuk memberikan efek jera, memang ada beberapa kasus itu 2019 dan 2020 terkait. Saudara pendengar, masih bersama kami di Radio Gema Seijan di 102 FM yang kami pancar luaskan Jalan Jenderal Sudirman 82 Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan saudara pendengar, pukul 10:09 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk program kami berikutnya ada dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman dari Kabupaten Tanah Bumbu yang insya Allah hari ini atau siang hari ini bersama kita akan memberikan informasi apa sebenarnya sih yang namanya BPOM tersebut. Kita tahunya BPOM-BPOM-nya. Apa sebenarnya BPOM dari tugas dan fungsi dari BPOM sendiri. Nah, saudara pendengar, BPOM atau yang menangani masalah obat-obatan dan makan-makanan yang penting beredar secara langsung di pasaran yang ada di Indonesia. BPOM yang memiliki kewenangan untuk mengetahui apakah makanan-makanan ini nanti jangan sampai yang tidak kadaluarsa beredar terus. Dan begitu juga dengan obat-obatan, apakah nanti ada obat-obatan yang terlarang, obat-obatan yang sifatnya GI, dan bagaimana obat-obatan yang mereka awasi selama ini. Baik saudara pendengar, bukan di line telepon tapi di studio saat ini beliau sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Beliau jauh-jauh dari Tanah Bumbu sama kami di Kota Baru, dan kita tahu Pak ya, kita tahu Kota Baru juga bisa dinikmati di Tanah Bumbu radio kita, dan juga dengan aplikasi yang terbaru kami juga di YouTube bisa dinikmati langsung bagi pendengar dan juga pemirsa yang bisa menikmati YouTube kami di LVV RGS Kota Baru. Dan saudara pendengar, pada kesempatan hari ini ada Bapak Rahmat Hidayat S. Parma, apoteker. Kemudian juga ini ada 4 gelar yang beliau sandang sebagai Kepala Kantor BPOM Kabupaten Tanah Bumbu sebagai narasumber kami. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar RGS Radio Gema Seijan semuanya dalam keadaan sehat. Iya. Jam berapa menyeberang tadi Pak? Ya sekitar jam 7:30 Pak dari 7:30 ya. Bumbu ya. Iya. Tapi tidak macet dalam perjalanan ya. Alhamdulillah lancar Pak. Ada berapa Pak yang hadir mengikuti Pak Rahmat? Yang hadir kita ada dari fungsi Infokom, informasi dan komunikasi masyarakat sebanyak 2 orang. Iya. Kalau BPOM sendiri di Tanah Bumbu di mana alamatnya Pak? Ya, kita di Tanah Bumbu itu di Jalan Transmigrasi kilometer 3,5 Kecamatan Simpang 4 di Pelajau Pak. Iya. Ya. Dan memang untuk BPOM Tanah Bumbu sendiri itu wilayah cover areanya itu termasuk Tanah Bumbu dan Kota Baru. Kota Baru ya. Ya. Tapi kita stay-nya di Tanah Bumbu ya. Ya, betul. Oh, jadi pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan-makanan ini berada di Tanah Bumbu gitu ya. Untuk BPOM-nya, kantor stay-nya ya. Stay-nya, tapi tetap untuk pengawasan kita Kota Baru dan Tanah Bumbu. 2 kabupaten. Oke, Pak Rahmat yang jauh-jauh dari daerah Tanah Bumbu, kebetulan juga beliau-beliau ini yang mengawasi yang makanan dan minuman serta obat-obatan yang beredar di pasaran Indonesia, terutama di pasaran Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Baik Pak Rahmat, mungkin ada yang langsung aja nih perkenalan dulu. Kita Kota Baru ini yang namanya BPOM ini awam gitu ya, awam. Ya. Jadi mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan ya sebenarnya apa sih BPOM itu sendiri, Badan Pengawasan Obat dan Minuman. Silakan Pak Rahmat. Ya, BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan Pak. Obat, obat bukan makanan, minuman bukan ya? Bukan. Oh, jadi khusus obat dan makanan aja. Oh iya. Tapi di selain itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan bahwa memang ada beberapa komoditi yang kita awasi, tidak hanya obat dan makanan saja. Jadi di Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan bahwa
yang kita awasi itu adalah obat, kosmetik, obat tradisional, jamu-jamuan Pak. Oh, jamu. Ya. Dan makanan serta suplemen kesehatan seperti vitamin. Jadi itu produk yang kita awasi. Dan untuk persetujuan izin edarnya di Badan POM. Iya. Ya, terus untuk dasar hukumnya kita memang sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2017 bahwa BPOM ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Di mana dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan pada tahun 2018 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa untuk kabupaten kota telah didirikan 40 Lokapom, kantor BPOM yang berdomisili di kabupaten kota. Jadi di mana di kabupaten kota ada berapa? Ada 40 BPOM ya? Ya, 40 BPOM dan 34 di provinsi. Sebelumnya kan kita sudah ada di provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Dan untuk di Kalimantan Selatan ini sendiri itu ada 2, yang satu Amuntai dan satu di Tanah Bumbu, di mana coverage areanya tadi, area pengawasan itu ada di Kota Baru dan Tanah Bumbu, dan itu sejak tahun 2018 Pak. 2018. Ya, dengan tujuan agar pengawasan itu bisa menyentuh sampai ke kabupaten kota secara lebih komprehensif. Ya, berarti untuk Provinsi Kalimantan Selatan selain yang ada di provinsi, ini ada HSU dan Tanah Bumbu. Ya, ini HSU sendiri kawasannya sampai kemana aja nih? Banu Anam itu ya? Ya, 3 kabupaten. 3 kabupaten ya? 3 kabupaten HSU, Tabalong, satu lagi Barabai atau Balangan gitu ya? Balangan ya? Ya. Jadi apa namanya, ini daerah-daerah ujung terus, yang daerah-daerah penyangga gitu ya? Ya, kalau anu kan dari Kalimantan Timur, ya kan? Oh, kita sama dengan Kalimantan Timur juga dia. Ya. Nah, kemudian tugas pokok dan fungsi dari BPOM itu sendiri? Ya, secara umum tugas pokok BPOM itu menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang diawasi tidak hanya obat dan makanan saja, tetapi ada meliputi obat, bahan obat, narkotika khususnya narkotika yang beredar pada sarana pelayanan kesehatan, kemudian psikotropik, prekursor, zat adiktif seperti rokok, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Jadi di sini digarisbesarkan bahwa pangan olahan, tidak semua makanan yang menjadi istilahnya tugas dari Badan POM pengawasannya. Karena makanan itu banyak macamnya Pak ya. Nah, jadi yang di sini adalah pangan yang telah diolah. Oh, yang diolah, yang baik dari apa namanya perusahaan ataupun juga dengan industri rumah tangga begitu ya. Industri kita kalau terkait izin edar, pangan olahan berarti yang industri Pak. Kalau kita di BPOM, terus kalau untuk industri rumah tangga itu lebih kepada dinas kesehatan yang melakukan pengawasannya. Tapi tetap kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan stakeholder terkait dalam pelaksanaannya. Kemudian tadi ada saya menyebutkan masalah rumah industri gitu ya. Nah, dari rumah industri sendiri ya hingga ke tangan konsumen, mengapa semuanya harus harus diawasi begitu ya? Ya, kalau kita mengenal di Badan POM itu istilahnya sistem pengawasan sistem pengawasan obat dan makanan. Di mana dalam tugas fungsinya itu ada pengawasan baik itu pre-market dan post-market. Pre-market ini istilahnya sebelum produk obat dan makanan tersebut beredar. Itu bisa di industri ataupun di pabrik-pabrik yang melakukan istilahnya produksi terkait tadi produk-produk kosmetik, jamu, pangan olahan, serta produk obat. Dan juga di post-market berarti biasanya pangan yang telah ataupun obat dan makanan yang beredar di masyarakat, yang berarti di distributor, di toko, dan itu kita melakukan pengawasan. Kenapa itu harus diawasi? Karena di sini amanat dari undang-undang dan juga merupakan hak dari setiap hak asasi manusia bahwa istilahnya kita sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan obat dan makanan yang produk yang aman, bermutu dan berkhasiat. Makanya ada intervensi dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang baik yang diproduksi ataupun yang beredar di masyarakat agar masyarakat mengkonsumsi obat dan makanan itu bisa terjamin keamanan, mutu dan khasiat dari yang dikonsumsi. Seperti itu Pak. Ya, kemudian tadi BPOM sendiri
pengawasan berdiri bukan di kementerian gitu ya. Apakah ini bersifat independen atau gimana nih? Jadi kita lembaga pemerintah non kementerian. Vertikal ya. Jadi bertanggung jawabnya langsung ke presiden aja. Ya, sesuai dengan Perpres 80 bahwa bertanggung jawab langsung kepada presiden. Enggak melalui menteri kesehatan enggak gitu ya? Enggak langsung kepala badan langsung ke kementerian. Tapi tetap kita melakukan koordinasi sinergi dengan stakeholder terkait, baik itu Kementerian Kesehatan, Mendagri, seperti itu Pak. Iya. Nah ini kan BPOM sendiri ya, ada imbasnya nggak selama penyebaran COVID-19 ini terhadap BPOM sendiri? Kan ini kan ada menurun juga perekonomian masyarakat kita, baik perusahaan ataupun juga industri kecil ini, UMKM yang menyediakan makanan, makan, kemudian juga mungkin jamu-jamu. Nah ini bagaimana nih, kinerja Badan BPOM sendiri untuk pengawasannya? Ya, jadi terkait tadi UMKM, terus juga industri rumah tangga ataupun yang lain yang istilahnya tadi terdampak akibat COVID-19. Jadi memang ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Badan POM terkait mungkin terkait perizinan. Betul. Nah, untuk perizinan sekarang kita sifatnya jemput bola Pak, istilahnya kita melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar tadi proses perizinan produk obat dan makanan tersebut. Tapi kalau untuk industri rumahan seperti makanan ataupun kosmetik ataupun jamu tersebut bisa lebih berdaya saing, sehingga kita di sini dengan adanya pendampingan akan memudahkan pelaku usaha dalam proses pengurusan izin dan juga kebijakannya untuk proses pengurusan izin produk. Kita kan izin produk Pak terkait obat dan makanan ini yang pre-market tadi, pre-market. Juga kita ada kebijakan istilahnya pemotongan biaya PNBP itu sampai 50%. Dan juga ada pengujian kalau kita petugas ada industri ataupun yang mendaftar, kita lakukan sampling dan kita lakukan uji untuk keamanan produknya. Oh, jadi itu ya salah satu kebijakan dari terutama dalam tadi pemberian izin, peningkatan daya saing UMKM selama pandemik ini. Selain itu juga pada saat pandemik ini kita juga melakukan penyebaran informasi terkait COVID. Itu sudah ada kita mengeluarkan dari Badan POM itu pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia, dan juga informatorium obat modern asli Indonesia di masa pandemi, dan juga kita juga mengeluarkan pedoman terkait cerdas memilih dan mengkonsumsi herbal, obat tradisional dan suplemen kesehatan, sehingga bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk-produk herbal dan juga suplemen kesehatan serta obat tradisional, karena mungkin banyak beredar info kan Pak di baik itu medsos ataupun yang lain bahwa produk ini bagus untuk ini COVID. Tapi dengan adanya panduan ini, pedoman ini, kita bisa mengedukasi masyarakat terkait istilahnya bagaimana sih cara memilih atau suplemen apa yang memang sesuai dengan COVID ini. Dan juga di daerah lain, di balai POM ataupun balai besar di provinsi beberapa di Indonesia itu sudah melakukan pengujian sampel COVID itu sendiri sampel tes swab itu. Dan juga tadi kita melakukan relaksasi atau simplifikasi prosedur, percepatan dalam prosedur pengurusan izin. Hanya waktunya mulai dari waktu kita persingkat, dan juga kita kemarin menyampaikan untuk BPOM Tanah Bumbu sendiri itu kita sudah mengeluarkan 10 nomor izin edar produk makanan Pak. Jadi istilahnya dengan adanya izin BPOM ini, istilahnya produk makanan itu sudah meningkat daya saingnya, lebih berdaya saing gitu. Jadi kita melakukan tadi percepatan dalam usaha proses pendaftaran produk. Dan juga dalam tadi menangkal hoax itu Pak. Nah, kan banyak ini hoax di media sosial. Kita telah melakukan patroli cyber, di mana Badan POM juga kita berkoordinasi dengan IDEA, Indonesian E-commerce Association, yang istilahnya asosiasi istilahnya penjual seperti Bukalapak dan lain-lain itu, dan juga dengan Kominfo terkait penjualan platform di e-commerce, di mana mungkin banyak produk yang istilahnya iklannya berlebihan ataupun produk-produk tanpa
izin yang beredar secara dunia maya, kita lakukan istilahnya kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan take down terhadap iklan tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih obat dan makanan yang dikonsumsi pada saat sekarang. Iya, memang kalau kita perhatikan saat ini dunia maya ini luar biasa juga betul, iklannya. Apalagi yang selain makanan dan minuman juga sangat menjanjikan dengan harga yang cukup murah gitu ya. Beli satu bisa dapat gratis dua, yang ternyata sampai ke tempat kita tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Apalagi ini yang masalah kesehatan gitu ya. Oke, kemudian ini selama pandemik ini juga nih, apa aja yang dilakukan oleh BPOM terhadap masyarakat kita, baik ada Tanah Bumbu ataupun juga di Kota Baru. Iya, silakan. Jadi selama tahun 2020 aja lah, Pak. Iya, itu yang penting pandemik ini aja. Karena kita sudah berusaha melakukan pertama tadi pembinaan UMKM, percepatan untuk memperoleh nomor izin edar. Salah satu tugas fungsi BPOM yaitu mengawal terkait izin edar produk yang beredar terkait obat dan makanan. Di mana selama masa ini kita telah menerbitkan 10 nomor izin edar pangan olahan. Di sini berupa frozen food dan AMDK. Jadi mungkin kayak istilahnya frozen food, makanan yang perlu disimpan di lantai dingin, freezer, dan juga AMDK, air minum dalam kemasan, di mana frozen food dan AMDK ini istilahnya izinnya itu wajib BPOM, Pak. Izinnya wajib, kalau kita mengenal itu izin produk MD. Nah, izin produk makanan dalam, di mana wajib, beda dengan walaupun tadi ada industri rumah tangga seperti Bapak bilang tadi. Nah, kalau industri rumah tangga itu bisa dikeluarkan oleh PRT. Kemudian yang kedua, kita melakukan tadi penyebaran informasi dan komunikasi, edukasi. Pertama melalui, kita sudah ada medsos kita, Pak. Mungkin istilahnya pendengar Radio Gema Saijan juga bisa memfollow atau mengikuti medsos kita di Facebook, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, yaitu dengan alamat @BPOM Tanah Bumbu. Nah, mungkin di situ kita melakukan sosialisasi terkait informasi pada masyarakat, baik itu kegiatan ataupun informasi edukasi terkait obat dan makanan. Mungkin masyarakat zaman sekarang sudah bermedsos ria, Pak ya. Sudah pasti gadgetnya ada Facebook, Instagram. Nah, dengan mengklik @BPOM Tanah Bumbu, di situ ada informasi terkait obat dan makanan. Yang kita update rutin secara terus-menerus. Nah, selain itu kita juga ada layanan ULPK, unit layanan pengaduan konsumen. Nah, jika ada masyarakat yang istilahnya komplain atau apa terkait peredaran obat dan makanan ataupun menanyakan informasi, bisa langsung melakukan ke kantor kita, kantor Lokapom di Tanah Bumbu seperti tadi, Jalan Transmigrasi kilometer 3, Kecamatan Simpang 4, atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp ini, Pak. Ya, mungkin pendengar bisa mencatatnya, yaitu 0823 5192 3366. Kita standby untuk istilahnya melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam permintaan informasi ataupun juga terkait pengaduan produk obat dan makanan. Jadi kita akan melakukan tindak lanjut secara cepat terhadap permintaan informasi atau pengaduan terhadap produk obat dan makanan dari masyarakat. Nah, selain itu juga penyebaran kita melalui seperti ini, Pak, Talkshow Radio. Dan juga kita sudah, bahkan di Kota Baru sendiri kita sudah bekerja sama dengan Pemda terkait penayangan informasi melalui Videotron yang ada di depan kantor bupati itu. Nah, ya betul, Pak. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pemda dan sudah minta izin terkait penayangan iklan melalui Videotron dan juga melalui baliho. Sehingga, dan juga selain itu juga kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke PKK, ke kecamatan, dan juga ke pasar-pasar. Pembagian brosur, leaflet, dan media informasi lainnya sudah kita bagikan. Intinya di sini kita selain memperkenalkan, kita juga mengedukasi masyarakat terkait konsumsi obat dan makanan. Dan juga kita juga sudah melakukan penyebaran informasi ke sekolah-sekolah dan perpustakaan terkait buku-buku ataupun bahan bacaan bagi masyarakat agar bisa diakses di
pustaka ataupun di sekolah-sekolah bagi anak sekolah. Nah, jadi kalau secara datanya Pak, kita setelah menyebarkan kurang lebih hampir 1.700 media, baik itu leaflet, poster, buku, dan komik yang ada di Kota Baru dan Tanah Bumbu. Jadi semua sekolah, pasar, kurang lebih 1.600 yang memang kedepannya pasti akan kita tingkatkan terus. Kalau kita banding dengan jumlah penduduk memang belum, istilahnya belum terlalu banyak, tapi tetap kita akan lakukan secara rutin. Nah, selain kegiatan pembagian informasi, kita juga melakukan mobil laboratorium keliling. Untuk pengujian gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi mobil laboratorium keliling ini kita menguji produk makanan yang beredar di masyarakat. Terutama kita di sini dengan adanya mobil kita rapid test. Supaya kita hasilnya cepat, terutama terhadap makanan-makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti borak, formalin, rodamin, dan metanil yellow. Di mana selama tahun 2020 ini memang kita sudah menargetkan itu ke pasar-pasar. Sebelumnya tahun sebelumnya kita ke sekolah-sekolah Pak, tapi karena tahun 2020 kan pandemi sehingga tidak ada sekolah yang buka, jadi kita menargetkannya ke pasar-pasar. Jadi kurang lebih Tanah Bumbu dan Kota Baru hampir sekitar 700 sampel. Itu di pasar-pasar kecamatan yang berada di pelosok-pelosok, sehingga dengan adanya program ini kita harapkan bahwa pasar tersebut aman dari tadi bahan berbahaya, bahan berbahaya seperti borak, formalin, rodamin, dan metanil yellow. Dan hasilnya pun cukup memuaskan Pak, karena hampir sebagian besar ini 99% itu memenuhi syarat. Istilahnya masyarakat bisa mengkonsumsi dengan aman gitu. Ya, istilahnya peredarannya sudah kita tekan, dan adanya ini sebelumnya mungkin lebih itu Pak. Jadi ada penurunan terhadap produk-produk yang mengandung bahan berbahaya di pasaran. Kita berharap nanti kedepannya bisa seluruhnya aman. Ini persentasenya untuk Kota Baru berapa, untuk Tanah Bumbu berapa? Hasil sampelnya ini yang menunjukkan bahwa keamanan untuk kita bisa menikmati makan dan obat-obatannya ada berapa setelah uji rapid test untuk mobil keliling ini tadi. Silakan. Ya, untuk Tanah Bumbu sekitar 99%, 99,13% itu memenuhi syarat. Dan Kota Baru 98,14% itu memenuhi syarat. Jadi dengan adanya ini kita mengetahui bahwa untuk yang istilahnya tadi yang 0, berapa itu atau yang 1, berapa persen itu tetap kita intervensi Pak. Jadi kita tindak lanjuti, kita kasih pembinaan agar kedepannya tidak menjual lagi produk-produk yang mengandung bahan berbahaya tadi. Sehingga diharapkan kedepannya bebas dari bahan berbahaya tadi. Sehingga masyarakat bisa lebih tenang, lebih aman dalam mengkonsumsi produk. Nah, selain itu juga kita melakukan pengawasan terhadap toko dan distributor, di mana salah satu program kita ini tiap minggu Pak kita turun, tiap minggu sampai tahun baru, sampai minggu pertama, kita ada intensifikasi pengawasan keamanan pangan menjelang Natal dan tahun baru, di mana memang masih ada yang ditemukan Pak, karena yang toko-toko ataupun distributor yang menjual produk-produk istilahnya yang expired ataupun yang tanpa izin edar, terutama terkait produk pangan. Ini jumlahnya ada 4 untuk distributor, dan sarana retail masih 9, dan kita masih turun terus nih Pak. Setiap minggu masih kita update terus beritanya. Beritanya tetap update ya. Jadi bukannya untuk bertambah tuh, tapi ada sudah penurunan begitu. Istilahnya kalau dari tahun sebelumnya terjadi sudah ketertibannya sudah mulai meningkat, tapi memang masih ada temuan, dan juga untuk temuan ini kita lakukan pemusnahan agar produk tersebut tidak beredar lagi di masyarakat terkait istilahnya ini pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, kemudian untuk BPOM sendiri kan ini selama ini kan pengawasan aja kan, pengawasan, memberikan edukasi kan, bersosialisasi kepada masyarakat bahwa menggunakan makan dan obat yang ini yang dipergunakan dengan aman. Nah, selama ini ada nggak penindakan sendiri oleh BPOM terhadap mereka yang dikatakan tadi masih ada yang menggunakan yang makanan kadaluarsa
obat yang tidak sesuai dengan standar? Ada selama ini mulai tahun umpamanya sampelnya 2019 sampai 2020 ini ada nggak penindakannya? Ya, selain BPOM memang fungsi BPOM itu sendiri pertama tadi pemberian informasi, kemudian pengawasan, seperti Bapak tadi katakan, dan kita juga ada fungsi penindakan. Memang istilahnya fungsi terakhir, kalau bisa nih tidak ada sebenarnya Pak. Tapi kita berharap tidak ada gitu ya. Tapi dengan bertujuan untuk memberikan efek jera, memang ada beberapa kasus yaitu 2019 dan 2020 terkait tadi peredaran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Di mana tahun 2019 kita menindak itu kasus kosmetik ilegal. Jadi istilahnya kosmetik yang tidak boleh ataupun tidak ada izin edarnya yang diedarkan oleh toko-toko, dan kita melakukan tindak lanjut ini, kita tetap melakukan pembinaan dulu. Kita melakukan pembinaan dengan cara pemberian informasi. Selanjutnya kita dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan sarana tetap kita lakukan pembinaan. Tapi kalau memang ternyata ketemu lagi dan bandel masuk jalur ini. Dan memang pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu kosmetik, 2020 itu terhadap jamu-jamu ilegal Pak, jamu-jamu ilegal dan obat keras yang diperjualbelikan secara bebas di toko. Oke, dan kita ingin mengetahui mungkin masyarakat kita ya, masyarakat yang ada di Kota Baru ataupun juga yang ada di Tanah Bumbu ini masalah perizinan. Ya kan, untuk mendapatkan perizinan ini bagaimana, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mereka. Tapi setelah yang satu ini Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak terkait izin edar tadi. Seperti kami katakan dari awal tadi bahwa untuk UMKM kita prioritaskan kan kita melakukan pendampingan. Secara umum ada beberapa produk yang UMKM ya kita bahas terutama UMKM, baik itu kosmetik, obat tradisional dan pangan olahan. Nah, untuk pangan olahan itu sendiri secara umum bahwa seperti yang kami katakan tadi bahwa pangan olahan ini ada 3 kategori. Pertama itu siap saji, masa simpannya di bawah 7 hari. Kemudian PIRT, dan yang terakhir yaitu yang dengan izin pangan olahan dengan nomor registrasi MD ataupun ML dari Badan POM. Jadi kalau untuk siap saji itu tidak harus daftar, tidak wajib daftar karena dijual langsung habis kan, itu. Kemudian untuk PIRT sendiri, industri rumah tangga, nah itu izinnya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, baik itu Kota Baru ataupun Tanah Bumbu. Dan kita juga tidak mengawal dalam perizinan PIRT dan juga tadi pengenalan. Dan untuk yang kita itu untuk registrasi MD ataupun ML dari Badan POM. Biasa kalau untuk UMKM kita MD. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk di Tanah Bumbu sendiri dan Kota Baru itu sudah ada 10 nomor izin edar yang terbit tahun ini. Di mana terutama untuk frozen dan AMDK. Jadi untuk industri ataupun produk makanan ini, jika dia sudah tadi berpisah, produksinya itu berpisah dari rumah. Sebenarnya kan tadi ada industri rumah tangga. Industri rumah tangga berarti produksinya masih di rumah tangga. Bergabung di rumah tangga. Dan juga kalau yang sudah berpisah dari rumah dan ingin ada tersendiri gitu ya, ada tersendiri dan ingin ditingkatkan izinnya ke BPOM, nanti kita akan melakukan pendampingan. Memang ada persyaratan terkait tempat produksinya, terus juga keamanan dari produknya dilakukan uji, dan juga ada beberapa persyaratan khususnya untuk MDK dan beberapa garam ataupun yang lain itu harus ber-SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi itu harus persyaratan yang harus dipenuhi untuk makanan. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya silahkan datang ke ULPK kami Badan POM atau bisa melalui WhatsApp. Video seperti yang nomor yang telah saya sebutkan tadi. Nah, itu untuk makanan. Dan dengan adanya BPOM di Tanah Bumbu dan Kota Baru, kita berharap nanti banyak industri-industri makanan yang tumbuh dan berkembang ke depannya. Karena kita untuk perizinan tetap akan kita lakukan pendampingan. Yang penting tadi produknya aman, tidak ada masalah, dan juga layout dari
tempat produksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Dan juga kalau terkait obat tradisional, kita melakukan sertifikasi CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Iya. Di mana berdasarkan kebijakan dari pusat itu dilakukan secara bertahap. Iya. Nah, yang terpenting itu higien sanitasi, kebersihan dan karyawan, dan juga kebersihan dari tempat produksi, dan juga dokumentasi dari produk tersebut dalam produksi produk. Nah, ini juga akan kita lakukan pendampingan. Dan kemudian yang ketiga itu terkait kosmetik. Kosmetik ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu pertama persetujuan DENA, kemudian sertifikasi CPKB, kemudian juga baru setelah itu pendaftaran akun terkait izin produk kosmetik. Tapi dari ketiga-tiga ini tetap kita akan lakukan pendampingan UMKM, karena UMKM itu kebijakan dari pusat, semua kita lakukan permudah dalam proses pengurusan izin. Dan juga terkait UMKM pangan olahan dan obat tradisional itu dapat adanya diskon 50% dari biaya registrasi, dan juga adanya bantuan pengujian sampel, sehingga nanti tidak bisa mengurangi beban dari pengusaha tersebut dalam melakukan pengurusan izin produk. Ya, jadi dalam hal sertifikasi ini memiliki ada kode-kode tersendiri gitu ya? Ya, betul. Iya, ini apakah kode-kode ini menyangkut masalah apakah ini produk mingguan, bulanan, tahunan? Apakah ada spesifikasi yang NB, apa lagi tadi itu? Ada NA, ada NC. Nah, kemudian di sertifikasi CPO untuk obat sendiri juga beda gitu ya? Beda ya. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku, memang NB, NA, kemudian yang tadi MD. Nah, itu tuh istilahnya nomor registrasi produk. Istilahnya yang membedakan setiap produk-produk ini jenis-jenisnya. Kalau kosmetik itu sendiri itu disilahkan notifikasi, ada NA, NB. Jadi ini dicantumkan nantinya pada produk tersebut, pada label produk, dan kemudian diikuti dengan 11 digit angka. Angka yang spesifik yang dikeluarkan, nomornya ini dikeluarkan izinnya oleh Badan POM. Nanti setelah mengurus semua persyaratan dan semua dinyatakan bahwa produknya aman dan sesuai sarana prasarananya juga sudah sesuai ketentuan, maka nanti BPOM akan mengeluarkan sertifikat dan menyatakan dan mengeluarkan nomor izin tersebut. Dan untuk obat tradisional itu juga registrasinya ada TR ini untuk dalam negeri tradisional. Kemudian ada TI ini untuk impor, dan kemudian diikuti oleh 9 digit angka. Untuk makanan sendiri itu ada 2 kategori, makanan dalam dan makanan luar, MD ataupun ML, dan diikuti dengan 12 digit angka. Nah, itulah yang nanti istilahnya bisa menyatakan bahwa produk ini memiliki izin edar dengan adanya kode-kode tadi. Nah, untuk apa yang saya sebutkan tadi dari depan bahwa ada yang tahunan, bulanan, itu kan ada makanan yang yang olahan yang terbagi, mungkin ada beberapa beberapa pangan gitu ya. Mungkin bisa disebutkan juga gitu. Nah, untuk istilahnya itu biasanya kita nyebutnya kadaluarsa produk. Jadi memang itu nanti dari produsen menulis wajib mencantumkan kadaluarsa terhadap produk tersebut. Nah, terkait lama izin, lama izin ini kalau untuk pangan ini kita 5 tahun, 5 tahun. Obat tradisional juga untuk kosmetik karena ini notifikasi itu 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu lakukan perpanjangan lagi. Nah, kalau tadi untuk bulanan ataupun itu enggak ada kita spesifiknya. Ini spesifik terhadap produk aja. Kalau waktu kadaluarsa tadi lah. Jadi kalau sudah lewat kadaluarsa berarti kan tidak bisa dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Nah, ini biasanya dari BPOM sendiri mungkin bekerja sama dengan siapa aja untuk pengawasan terhadap yang kadaluarsa. Biasa kan BPOM sendiri setiap mau lebaran gitu kan. Betul. Ini biasanya konsumen yang nakal-nakal ini yang suka gitu ya. Nah, itu pengawasannya siapa aja di pendampingan dari BPOM sendiri? Ya, intinya kita melakukan pengawasan, tetap kita berkoordinasi dengan lintas sektor ataupun Pemda terkait. Biasanya kita melakukan kerjasama ataupun melakukan
turun ke lapangan itu bersama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mungkin istilahnya mengawasi terkait PYRT tadi. Kemudian juga kita istilahnya Deperindak, Perindustrian dan Perdagangan, dan juga dengan ketahanan pangan. Nah, kita juga dalam penerbitan tim koordinasi di Pemda Kota Baru dan Tanah Bumbu. Tapi tetap kita melakukan koordinasi dengan dinas terkait tersebut dalam melakukan pengawasan. Dan juga dalam beberapa hal turun ke lapangan kita juga tadi dibantu dengan pihak kepolisian terkait penindakan obat makanan. Kita koordinasi dengan kepolisian dan juga dengan kejaksaan setempat. Ya, kemudian untuk masalah registrasi, kemudian produk-produk makanan ini mungkin masih ada lagi yang disampaikan. Masalah masalah yang rumah tangga gitu, produk-produk rumah tangga itu. Ya, untuk produk rumah tangga karena memang itu di bawah Dinas Kesehatan tadi seperti yang kami katakan tadi bahwa jika memang akan mengusulkan izin BPOM itu harus memang berpisah dengan rumah dulu. Biar nanti setelahnya tidak kesulitan dalam pelaksanaan pengurusan izin. Tapi memang ada beberapa produk yang wajib BPOM seperti ini frozen food mungkin banyak di sini beredar. Kota Baru, Tanah Bumbu itu pentol. Pentol ikan yang tapi itu yang sudah dikemas dan nanti bisa di freezer. Dan juga ada air minum dalam kemasan. Dan juga ada bahan tambahan pangan, bahan tambahan pangan seperti pewarna, istilahnya pengembang dan yang lain-lain itu. Nah, itu tuh wajib izinnya BPOM karena itu terkait resiko dan juga sudah ada jelas di peraturannya bahwa ada peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Nah, produk-produk ini wajib BPOM. Istilahnya pasti kita akan dampingi, terutama tadi terkait yang banyak di sini ini sepertinya frozen food itu terkait pentol. Dan untuk di Tanah Bumbu sendiri sudah ada yang izin BPOM, sudah ada yang sudah dikeluarkan izinnya. Ada beberapa sarana terkait ini, dan karena itu kita melakukan pendampingan secara intensif kepada produk ini. Karena sebelumnya memang kebijakannya pernah memang itu hanya sebatas PYRT, tetapi sejak berlakunya ini kategori pangan ini nomor 34 tahun 2019 itu sudah wajib MD izin BPOM, sehingga kita melakukan pendampingan dan sudah ada beberapa yang kita keluarkan izin BPOM-nya, dan jadi bisa jadi istilahnya kebanggaan sendirilah bagi Kota Baru dan Tanah Bumbu terkait produk yang sudah, karena bisa istilahnya dipasarkan secara nasional dan diakui standarnya secara nasional. Apalagi Kota Baru Tanah Bumbu ini kan memiliki khas tersendiri makanan untuk yang produk-produk ini seperti makanan-makanan ringan gitu kerupuk, amplang gitu kan. Mungkin rata-rata mereka sudah memiliki izin dari PYRT itu biasanya, Pak. Oke. Nah, ini kita juga sebelum mengakhiri mungkin cara memilih obat dan makanan yang aman tuh biasanya kita kan melihati aspeknya gitu. Nah, itu bagaimana yang lebih mudah lagi? Ya, kalau kita istilahnya ada slogannya itu cek klik. Cek klik. Cek klik. Klik itu kemasan. Kemasannya kemasan. Istilahnya pastikan bahwa kemasan produk yang kita beli tersebut kondisinya baik, kemudian tidak berlubang ataupun sobek. Kalau misalnya kaleng itu tidak penyok. Nah, kalau sudah rusak pun ini kalau kita di lapangan, istilahnya di dalam melakukan pengawasan, kita istilahnya minta agar bisa dikembalikan ataupun diretur ke perusahaan. Jadi kita sebagai konsumen yang cerdas, pertama kita pastikan dulu kemasannya itu kondisinya baik. Kemudian label, L ini label. Jadi kita harus membaca informasi produk yang tertera pada label dengan cermat. Apakah di produk tersebut jelas siapa produsennya, terus komposisinya juga harus jelas. Kemudian ada juga kadang-kadang produk obat dan makanan ini yang istilahnya pertama disimpannya kayak frozen kan harus disimpan di kondisi suhu tertentu. Kemudian ada juga yang tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, juga ada juga batas konsumsi usia. Nah, itu kita sebagai konsumen juga harus membaca labelnya tersebut. Dari label tersebut kita bisa mengetahui bahwa produknya itu aman ataupun tidak. Kemudian yang ketiga
cek klik tadi kan. Iya. Izin edar. Iya. Jadi pastikan produk yang kita konsumsi ini, obat, makanan, kosmetik, dan jamu-jamuan ini memiliki izin edar BPOM. Izin edar BPOM tadi yang seperti tadi Pak, digit. Ada digit misalnya MD, ML, kosmetik, tambah plus digit. NA, tambah digit, berapa digit di belakangnya. Ada 9, ada 12 gitu ya. Dan kita juga sudah ada aplikasi yang bisa mempermudah masyarakat dan juga penjual dalam mengecek produk tersebut betul terdaftar atau tidak di BPOM. Jadi kita bisa unduh BPOM Mobile ataupun cek BPOM di Play Store, di Google, dan bisa kita install di HP, dan nanti tinggal kita masukkan saja nomor digitnya tadi. Digit ada yang 11, ada yang 15 digit tadi. Kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Jika sudah keluar, terkeluar ini diproduksi oleh PTA, kemudian komposisinya ini, nah itu berarti terdaftar. Jika pada waktu kita ngecek di aplikasi tersebut data tidak ditemukan, berarti ini dicurigai produknya ilegal ataupun tidak terdaftar, sehingga kalau bagusnya tidak usah dikonsumsi dan tidak usah dibeli. Dan yang terakhir yaitu kadaluarsa, yaitu pastikan tidak melebihi masa kadaluarsa, karena setiap produk obat dan makanan itu wajib mencantumkan kadaluarsa dari produknya. Jadi intinya gampang, cek klik ya. Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Mudah-mudahan dengan selalu mengaplikasikan ini, kita bisa terhindar dari produk-produk yang berbahaya, dan juga kita bisa memilih obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat bagi pribadi dari konsumen tersebut. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat Hidayat. Mungkin ada pesan terakhir untuk kita, masyarakat Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu dari BPOM Tanah Bumbu, silakan. Ya, kepada pendengar dan masyarakat di Tanah Bumbu dan Kota Baru, intinya kami hadir di Tanah Bumbu dan Kota Baru siap untuk melayani masyarakat, baik itu terkait tadi prosedur pengurusan izin produk obat dan makanan, juga terkait permintaan informasi, serta juga terkait pengaduan obat dan makanan. Dan juga kita dengan hadirnya di sini, kita juga bisa menjamin bahwa produk yang beredar di sini istilahnya aman, bermutu, dan berkhasiat. Dan juga ingat selalu cek klik tadi, cek klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa dalam setiap kita mengkonsumsi produk. Dan juga kami selalu siap melayani permintaan informasi dan layanan pengaduan obat dan makanan. Yang pertama itu di Halo BPOM 1500533. Ini bisa langsung terhubung ke Badan POM Jakarta ya. Ke Jakarta, dan nanti akan ditindaklanjuti secara cepat. Kemudian juga kita bisa juga melakukan pelayanan di kantor kita, kantor Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Transmigrasi kilometer 3,5, Kecamatan Simpang 4, dan juga melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube di alamat @bpom Tanah Bumbu. Jadi masyarakat dan pendengar, kalau tidak ingin ketinggalan informasi terkait obat dan makanan, silakan ikuti @bpom Tanah Bumbu. Di situ kita terus men-share ataupun mensosialisasikan, mengedukasikan melalui infografis maupun video-video yang interaktif. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp 082351923366. Oke, terima kasih Pak Rahmat Hidayat yang bersama kami 1 jam bersama RGS di Talk Show BPOM obat dan makanan dari Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga berdatang dari berteman bersama-sama teman yang ada di sini, dan terus bisa mensosialisasikan melalui kami di Radio Gema Seijan. Dan ini terus bisa kita kerjasama terus, dan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali di tempat kami juga terbuka untuk Anda. Dan kami juga bagaimana masyarakat Kota Baru dan juga Tanah Bumbu bisa memberikan perilaku yang baik terhadap makan dan obat-obatan ini, karena itu merupakan menjaga kesehatan kita sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.